Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita diisi dan dibentuk oleh firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita nikmati musik dan kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Bapa. Engkau melihat setiap hati yang rindu mencari firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita katakan, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar,
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berdoa firman Tuhan, saya persilakan Evangelis Roni Ratuloh Horen. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, yang tak terbatas itu Engkau curahkan dalam hidup kami. Engkau menuntun kami semua umat-Mu sampai hari ini. Lebih teristimewa hari ini kami semua ada di sini di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tiap-tiap pribadi kami semua pasti dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kami siapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan hari ini. Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala dan berikan urapan yang baru, pewahyuan dari sorga, sehingga kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom keluargaku semuanya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Sabda Tuhan ini saya sedang bayangkan ya, betapa manis indahnya ketika ada suatu kesempatan seperti yang dialami para murid ya. Kita di atas sebuah gunung, kemudian kita bisa bercakap-cakap. Tentu hal ini hanya sebatas bayangan, karena percakapan kita merenung. Umpama, andai kata begitu. Jika yang dimaksud adalah quality time, waktu yang spesial, yang berkualitas, itu dalam perjumpaan dan percakapan secara kasat mata. Sementara belum mungkin. Kebetulan kita tidak berada di dalam masa waktu seperti para murid yang diajak bercakap-cakap oleh Tuhan di atas gunung ini. Itu jika kita sedang membayangkan satu suasana yang sifatnya kontak fisik, pertemuan secara fisik kasat mata. Mungkin ada pertanyaan, Pak, di dalam dimensi yang berbeda masih mungkinkah percakapan antara kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Saya bilang jawabannya pasti bisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersentuhan seperti Thomas, memegang telapak tangan Tuhan dan mencucukkan jari, tidak mungkin. Dan tidak perlu lagi, karena Tuhan sudah memberikan satu wawasan yang lebih gamblang ya. Cetha welo-welo Tuhan berkata, Thomas, kamu percaya setelah kamu meraba mencucukkan jari di telapakku dan kamu percaya mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku. Lanjut Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, lebih bahagia. Tolong lanjutannya kata-katanya saudara pasti paham itu. Silakan saudara mengucapkan itu di tempat saudara masing-masing. Iya, saya melihat Anda panjenengan bergumam ya. Yang kalimat katanya adalah, sekalipun engkau tidak melihat namun engkau percaya. Atau sebaliknya kata-kata itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak mungkin terjadi dan tidak perlu itu. Ya, harus berulang seperti itu. Bersentuhan, bertatap muka secara kasat mata. Seperti pada waktu Tuhan Yesus belum menyatakan kenaikannya ke sorga setelah dia bangkit dari kubur. Sudah cukup masanya itu ada. 33,5 tahun kurang lebih. Tetapi jangan sampai salah mengatakan, sekarang Tuhan Yesus tidak ada lagi. Itu kata-kata salah itu ya.
Ya, saya tidak bermaksud menghakimi, tetapi kalau ungkapan itu saya mengatakan umpamanya bahwa kita tidak bisa bertatap muka, kita mencucukkan jari atau bersentuhan secara fisik lagi karena Tuhan Yesus sudah tidak ada di antara kita. Wah, ini telak sekali saudara-saudara. Fatal ya. Bisa nangkep maksud saya saudaraku ini kasih Tuhan. Kita tidak bisa memandang dia secara kasat mata, kita tidak ada kemampuan. Untuk itu kita juga masih belum dimungkinkan bisa langsung barangkali bersentuhan, berjabat tangan secara fisik. Bukan Tuhan Yesus tidak ada. Tapi Tuhan Yesus telah menyatakan kemuliaan, original kemuliaannya sudah dikenakan kembali. Jadi waktu beliau datang ke dalam dunia, firman datang ke dalam dunia. Wujudnya Tuhan Yesus Kristus. Itu kemuliaannya seolah ditanggalkan. Dia menanggalkan kealahannya, kemuliaannya, dan menjadi manusia, bahkan menjadi hamba yang hina, bahkan rela mati di atas apa saudaraku? Kira-kira kalau biasa kita di gereja, iya di atas salib, Golgota. Tidak musnah sama sekali loh ya. Jangan lantas, itu Tuhan Yesus waktu belum mati bangkit dia tidak memiliki kejayaan, kemuliaan, keagungan sama sekali karena ditinggalkan. Saudara-saudara, saya melihatnya tidak begitu. Siapa kira-kira yang tahu? Sosok Yesus itu adalah sebuah perwujudan dari Sang Agung, Sang Ajaib, Sang Dahsyat. Salah satunya Maria. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Maria yang dikatakan di dalam semua proses, dia diajak bicara Gabriel ya, semua disimpan di dalam hatinya. Itu nek boso Jowo ya, pakai filsafat Jawa itu mempunyai suatu pemaknaan yang begitu mendasar, mendalam. Jadi ini sebuah peristiwa fenomena yang aku ini ngerti. Tapi kalau aku mau ceritakan ke orang lain belum tentu percaya. Bahkan belum tentu ngerti yang aku omongkan ini. Gitu loh. Maka aku simpan dalam hati. Ya saudara-saudara, ini tidak sama pengertiannya dengan sifat introvert yang ada di dalam diri manusia. Bukan. Ini hanya di dalam konteks itu Maria menyimpan semua. Karena ini hal-hal yang ajaib. Maria tidak akan pernah mencemooh Yesus karena tahu siapa sebetulnya sosok yang kehadirannya melibatkan peran aktifnya si Maria itu sendiri. Maka satu contoh saudara, ketika mujizat yang pertama kali di Kana mengubah air menjadi apa? Anggur. Ketika dalam pesta itu I.O.nya kebingungan karena apa? Pesta baru setengah jalan. Air anggur merupakan suguhan andalan di tengah budaya Israel pada waktu itu. Habis. Dan Ibu Maria tahu peristiwa itu. Maka apa yang dilakukan? Dia datang kepada Tuhan Yesus. Memberitahu air anggur habis. Dijawab oleh Tuhan Yesus. Ibu, karena terjemahan lain sebetulnya dia panggil woman, wahai perempuan, waktuku belum tiba. Nah, di situ sebenarnya kesimpulan sederhana aja yang kita buat, bahwa setiap perkara yang Yesus mau lakukan untuk perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat, yang supranatural, itu selalu dikerjakan atas keputusan dan kehendak otoritasnya Tuhan Yesus sendiri. Dan boleh kan kita mempunyai satu sudut pandang penafsiran dalam keyakinan bahwa Yesus tidak bisa diatur, diintervensi oleh siapapun. Kemudian Maria mengatakan kepada barangkali I.O.nya di situ, udah gini aja dah, apapun nanti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lakukan. Jadi saudara saya sangat kenal ini Maria. Yesus tidak bisa diintervensi, tapi Maria tahu sosok Yesus adalah bukan manusia biasa. Tuhan kemudian berkata kepada pelayan-pelayan di situ,
kumpulkan semua tempayan dan isilah air. Dan kemudian setelah penuh, Tuhan Yesus berkata, cedoklah. Dicedok. Air itu berubah menjadi anggur yang sangat-sangat berkualitas. Maria tahu siapa Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenal sesungguhnya siapa. Dan ada lagi yang tahu, ini dalam dunia rohani ya, dunia roh begitu, adalah Elisabet, yang ketika Elisabet mama dari Yohanes Pembaptis itu mengandung, Maria datang untuk menemani, mengunjungi. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba dalam kepenuhan roh itu Elisabet berkata kepada Maria dalam ungkapannya, siapa aku ini sehingga ibu Tuhanku, ibu Mesiasku itu datang mengunjungi aku. Nah itu. Dan masih lagi ada ya sederet orang yang mengenal siapa sosok Yesus. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Ketika saya dan saudara betul-betul memiliki pemahaman, pengenalan siapa sosok Tuhan Yesus ini, Dia yang maha ajaib. Sesaat Dia menanggalkan kemuliaan. Tapi kemuliaan, keagungan itu tetap kepunyaannya Dia dong. Nah, di waktu lalu ada seorang tokoh besar ya, yang mengatakan bahwa sekali Tuhan Yesus itu meminjam kemuliaan kepada Bapaknya saat berada di sebuah gunung, itu sebetulnya tepatnya Gunung Tabor ya. Dengan para murid, tiba-tiba Dia menyatakan diri dalam kemuliaan. Yang 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu yang hadir di situ, Petrus kemudian mengatakan, Rabi, betapa bahagianya kami di tempat ini. Itu ada di Markus pasal 9 ya, kalau nanti saudara mau cek. Kami mau membangun 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Elia, untuk Musa. Karena dalam penglihatan Petrus, tiba-tiba saja di dalam kemuliaan yang sedemikian ada Elia dan Musa. Seorang tokoh atau pendeta ini berkata, itu Yesus meminjam kemuliaan dari Bapa. Saya berpikirnya sisi yang berbeda. Ya, dalam hal ini saya tidak perlu menyalahkan ya. Sesungguhnya Yesus menyatakan keasliannya, ya itulah yang Dia miliki. Bukan berarti ini seorang owner dari jagat raya, Dia mengambil rupa manusia biasa, bahkan hamba, menanggalkan kemuliaannya, lantas itu diartikan sama sekali Dia sudah tidak memiliki apapun. Itu juga tidak begitu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi kalau kita tahu seperti itu, apakah kita katakan, oh dulu, 2000 tahun lalu sih, Yesus ada gitu, di dunia ini gitu. Nah, tolong guru-guru sekolah minggu juga waspada ya. Ini saya ngikuti di televisi, TV kabel, acara sekolah minggu pun juga saya tonton ya. Tiba-tiba ungkapannya gitu, sekarang Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini lagi gitu. Waduh, kalau gitu saya dan saudara percaya sama siapa, minta penyertaan siapa kan? Nah ini, kalau kita harus menjelaskan, secara eksistensi keberadaan Dia tetap ada, tetapi dalam penampakan secara wujud, sementara tidak lagi. Tapi Dia tetap di antara kita. Ini Pak Gembala, ada hal yang nampaknya paradok, kadang membingungkan saya. Ada pertanyaan gitu berapa kali. Yesus berkata, aku akan pergi ke sana, ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kan begitu, menyediakan tempat bagimu semua. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata sebelum itu, ketahui aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, ketahui bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Terus yang betul yang mana ini Pak Gembala? Semua betul yang ngomong Tuhan. Tapi penjelasannya gimana Pak? Lah penjelasannya sederhana. Dunia sorga buat kita jauh banget, sulit bayangkan, ya kan? Tapi kalau buat Tuhan Yesus, pemilik jagat raya ini, antara sorga dan dunia di mana kita hidup di dalamnya ini, ada di dalam kekuasaan tangannya. Saudara masih ingat nggak kira-kira? Kalau dulu masih sering kita lihat,
ada gambar-gambar atau stiker gambar tangan gini. Halo, masih ingat? Saudara barangkali iya, terima kasih untuk responnya saudara. Kemudian apa? Di tengah ada space untuk kosong yang nantinya diisi foto. Di bawahnya ada tulisan hidupku dalam tangan siapa? Nah, jadi kalau gitu Tuhan bilang aku pergi ke sorga, aku menyertai kamu. Tidak ada yang keliru. Di dalam otoritasnya dia pergi ke sorga, di sorga rumahnya dia. Adapun dia memberikan kontrol, pengawasan, menjagai, memelihara kita semua, itu buat dia tidak ada kesulitan. Karena dunia ini bagian dari wilayah teritorialnya dia. Di wilayah kekuasaannya. Kayak saudara kalau lagi main catur, tidak ada satupun pion catur itu yang di luar dari pengawasan saudara. Kayak begitu Tuhan melihat saya dan saudara hidup. Makanya tidak usah khawatir dalam banyak hal. Coba belajar kita taat sama dia. Dan kita mau menikmati percakapan di atas gunung. Kata Pak Gembala kalau secara fisik tidak mungkin. Iya, belum. Jadi nanti kita bareng di sorga. Iya kan? Tapi kalau secara rohani, secara iman, kapan kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di atas gunung? Itu bicara, percakapan itu adalah sebuah doa. Di mana doa itu tidak sekadar kita menyampaikan kebutuhan-kebutuhan, keperluan kita semata. Doa juga tidak bermaksud mengubah keputusan dia. Tetapi doa yang kita panjatkan, kita sampaikan kepada dia adalah kerelaan hidup kita untuk diubah oleh Tuhan. Ingat, doa bukan mengubah Tuhan. Kita doa adalah Tuhan mengubah saya. Ayo ngomong bareng yuk sama saya yuk dengan sedikit peraga begini. Aku berdoa bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi aku berdoa Tuhan mengubah aku. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah bercakap-cakap di atas bukit. Apa itu Pak? Itulah doa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita doa, bolehlah ambil contoh yang gayanya begini, yang sendakep, yang begini, yang angkat tangan, monggo, borong kerso. Ya, di dalam kita berdoa, bebas. Saudara berlutut, saudara jengkeng, saudara bersila, ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau lagi terganggu kesehatan, ya, posisi harus tidur, mau doa tetap doa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, wah iya, lagi sakitnya, sakit udun parah Pak, itu apa? Udun bisul, jadi tidak bisa terlentang. Nah, terus gimana? Ya posisinya mesti telungkup. Ada orang-orang yang kadang setelah melewati tindakan operasi tertentu, harus beberapa lama dia tidak boleh murep, atau sebaliknya ada beberapa lama harus murep terus, itu ada. Ya, lantas bagaimana? Doa, tetap doa. Doa posisi tubuh kita di dalam dunia, di bumi ini. Tetapi ketika kita doa, roh kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan di atas gunung. Kenapa? Di ketinggian. Saudara buka mata, tutup mata. Kalau memang dimungkinkan tutup mata, tutup mata. Kenapa Pak? Itu bukan keharusan, bukan juga. Tetapi lebih fokus. Apalagi kalau nyetir. Gimana Pak tutup mata? Ya enggak. Lagi nyetir, motor atau mobil atau kapal atau pesawat, ya kan? Ya, sebaiknya buka mata. Tapi hati, pikiran kita lagi bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa percakapan itu kayak dicontohkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu. Bapak kalau boleh, cawan ini lalu. Kalau boleh Bapak aku minta ini. Aku sedang menghadapi begini, begini, begini. Ya, tapi kalau boleh, Tuhan Yesus kalau umpamanya Tuhan punya hal yang lain yang lebih baik, silakan Tuhan. Tapi bolehlah aku rada ngotot. Kalau boleh aku minta begini Tuhan. Ya, itu bercakap-cakap. Dan di dalam percakapan itu,
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengalami sesuatu yang khusus. Pak Yohanes, monggo kita baca sama-sama saudara-saudara di dalam 1 Petrus pasal 4 itu ayat 7 tentang doa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kadang menghadapi hiruk pikuknya kehidupan, ya, masalah. Kita hadapi, ada pergumulan. Hidup manusia itu, namanya pikiran ini kalau nggak ditata, nggak dikendalikan gitu, waduh, semerawut. Makanya dikatakan di sini, selagi kamu doa, dikatakan, hendaklah kamu menjadi tenang. Ya, kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, cuman kalau diomong begini ini kan kita kadang-kadang terus keseret dengan pemikiran lama. Katanya sudah dekat dari dulu, Pak. Oh ya, pastinya kalau secara hitung-hitungan, ya pastinya kalau dulu dengan sekarang ya lebih dekat sekarang. Ya kan? Dari usia saja. Ketika omongan, ungkapan, statement itu dari firman Tuhan kita dengar 40 tahun lalu, sekarang kita sudah lewati 40 tahun, berarti kita sudah semakin dekat. Dengan apa? Kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bisa dua macam ya. Dia datang untuk mengumpulkan kita secara bersamaan atau dia datang secara personal. Kematian adalah keniscayaan dan buat kita bukan hal yang aneh, bukan hal yang menakutkan, ingat itu. Yang perlu, yang penting apa? Kesiapan. Makanya para murid ketika tanya kapan kedatangan anak manusia kembali itu, Tuhan berdiplomasi. Ya, tidak ada orang pun yang tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa. Tujuannya Tuhan mau bicara apa? Sama juga dengan hal kapan matiku, ya. Tidak ada orang tahu. Dan itu rahasia ilahi. Yang terpenting adalah persiapkan hidupmu. Nah, saudara-saudara, pengertian-pengertian ini juga buah atau hasil atau dampak positif dari percakapan kita dengan Tuhan. Dikala kita berdoa, dikala kita memberikan hidup kita bersekutu dengan firman seperti saat ini. Sehingga kita bisa ngerti apa yang Tuhan sedang maksudkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah tahu yang akan terjadi. Di antaranya seperti ini. Jadi apa, Pak? Ya, yang kita peroleh. Yang kita peroleh adalah tahu sedikit isi hati Tuhan. Waduh, betapa luar biasanya. Kalau kita ini ya siapa? Kok diberi perkenanan, ngerti sedikit isi hati Tuhan. Lah Tuhan mengatakan buat kita, aku tidak menganggap kamu itu sebagai hamba. Sebab kalau hamba, kamu tidak akan mengerti apa yang menjadi gagasan, pikiranku, isi hatiku. Tapi kamu ku jadikan apa? Ayo, ada yang ingat keluargaku semua? Sahabat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika bicara sahabat, ada kesehatian. Bercakap-cakap dengan Tuhan itu dari hati ke hati. Ketika kita lemah, kita ngomong sama Tuhan. Bahkan mungkin ada waktunya kita menangis, menitikkan air mata. Dan Tuhan akan berkata, ya anakku, aku yang sanggup meneguhkan kamu. Kamu tidak akan kehilangan penguatan kalau kamu terus bercakap-cakap. Bicara dengan aku dan aku memberikan pengertian kepada kamu. Nah ini poin yang pertama. Ketika percakapan kita dengan Tuhan. Dengan doa, dengan bersekutu dengan firman Allah. Tahu, anakku gak usah khawatir berlebihan. Iya Tuhan, tapi hari-hari ini kami sedang mengalami pergumulan, kesulitan umpamanya ya. Tuhan katakan, nak, hidupmu di dalam tanganku, yang menciptakan kamu pun aku. Yang memberikan pemeliharaan sampai hari ini, kamu dapat mengalami semua kesukaan dan ada waktunya ada duka, sedihnya. Juga aku yang mengaruniakan
kemampuan untuk kamu dapat menikmati. Yakinlah, terus melangkah, terus semangat, bangun dirimu. Nah ini saudara-saudara, buah dari percakap-cakap dengan Tuhan. Yang muda-muda bicara, ya Tuhan kami kan punya cita-cita yang begini, kami sudah berjuang, kami ini sungguh-sungguh karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan akan menegaskan, iya, takkan pernah jerih lelahmu itu kuanggap sia-sia. Nah semua ini adalah makna kata yang mengandung kuasa, memberikan pengharapan besar buat kita. Saudara-saudara, itulah yang dialami oleh para hamba Tuhan, baik di perjanjian lama dan perjanjian baru. Hasil percakapan mereka hanya di semua zaman itu berbeda-beda gitu ya prosesnya. Zaman perjanjian lama, bagaimana Abraham dijumpai Tuhan, bagaimana Yakub tiba-tiba dia tinggalkan Padan Aram, sampai di Betel itu Allah menampakkan diri dan Allah memberkati umpamanya. Itu di dalam Kejadian 35 ayat 9. Prosesnya di dalam waktu yang tidak sama itu beda-beda. Saudaraku, di dalam perjanjian baru, ya para pelayan-pelayan Tuhan langsung bertatap muka dengan Allah yang menyatakan wujud diri firman-Nya itu, yaitu dalam eksistensi Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya, mereka mengikuti, dan mereka mengalami baik hal-hal yang membahagiakan di dunia dan juga hal-hal yang membahagiakan di sorga. Jadi kehidupan itu paralel seperti itu. Kalau kita memakai istilah ini, maka kita akan memiliki daya tahan ketika kita dalam kesulitan. Bahagia di dunia dan kebahagiaan di sorga. Nah, so kalau para hamba-hamba Tuhan itu sebagian jadi martir, jadi syahid. Coba, Yakobus dipotong kepalanya, Yohanes Pembaptis ditebas kepalanya, Petrus digantung, disalib, minta dia mengajukan kepala, taruh bawah aku tidak layak. Tuhanku saja disalib seperti itu, aku yang ditebus oleh dia, aku yang sempat murtad menyangkalimu. Aku salib dengan kepala di bawah. Nah coba, itu yang membuat geger dunia. Bertanya-tanya, apa yang menjadi penguat mereka? Ternyata adalah penglihatan sorgawi. Yang dicontohkan oleh seorang Stefanus, ya, yang sebelum copot nyawa dia melihat Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di sebelah tahta Bapa. Untuk apa? Menyambut seorang martir yang dirajam dengan batu yang tinggal hitungan detik dia akan copot nyawa dan dia berkata, aku melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan tahta Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau orang sekarang tuntutannya hanya kebahagiaan dunia, maka tidak jarang gereja yang hanya mentitik beratkan mujizat, seolah-olah kehidupan umat pilihan Tuhan, tebusan Tuhan itu tidak harus sedikit pun mengalami kesulitan. Ternyata kesulitan dunia itu adalah jembatan masuk kebahagiaan surgawi. Kalau sudah waktunya masuk kebahagiaan surgawi. Atau kesulitan dunia ini yang harus dialami oleh anak Tuhan, bisa juga itu jembatan untuk menerima kepercayaan dari Tuhan lebih besar lagi. Tidak mustahil juga. Saudara-saudara, sehingga tidak ada kata bahwa ini adalah sesuatu yang menyedihkan, ini fatal. Tidak ada. Di hadapan Tuhan tidak ada seperti itu. Kalau kita mau belajar ngerti isi hati Tuhan. Yang kedua, saudaraku, hasil percakapan, tahu apa yang disediakan Tuhan. Apa Pak Gembala? Di antaranya ini yang sudah saya sampaikan. Di antaranya apa yang Tuhan sediakan di sana. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan jika kita tahu itu, maka hal yang berikutnya yang kita peroleh adalah mengerti yang seharusnya kita lakukan. Kalau tahu yang disediakan Tuhan, ini penting juga, poin yang kedua itu. Untuk mengalami pemulihan kuasa hidup. Jadi kuasa dalam hidup.
Supaya apa? Jangan kita menjalani hidup ini kemudian diombang-ambingkan oleh musuh. Kita baca saja agak maraton di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini loh sebetulnya kuasa hidup yang dianugerahkan Tuhan, mengalami pemulihan kuasa. Kenapa Pak ada kata pemulihan? Karena ini semua sudah sempat dirusak oleh kekuatan lain, kuasa gelap. Sehingga manusia hidup dalam keterjepitan, terintimidasi, hidup dalam ketakutan. Ya, kayak orang Israel zamannya Gideon. Sembunyi di gua-gua dan seterusnya. Kemana itu kuasa hidup yang Tuhan anugerahkan? Lenyap. Karena kuasa hidup itu ada di dalam berkat. Allah menciptakan manusia diberkati, di dalam berkat itu komplit di situ. Ada kerelasian, relationship dengan Allah. Maka yang terjadi semua yang kepunyaan Allah disalurkan. Ya, kita tinggal di dalam rumah Allah, kita nikmati semua yang kita butuhkan dalam dunia. Ya, tapi hidup kan bukan cuma sekarang aja Pak, kita masih butuh 20 tahun lagi bagaimana nanti. Kayak kita tahu-tahu aja ya, sampai berapa tahun lagi di depan kan kita enggak ada yang tahu, iya kan saudaraku. Tapi itu argumen kita. Nah, kalau memang kita dikasih masih 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kalau kita hidup di dalam berkat Allah, kita mengalami pemulihan oleh kuasa Yesus Kristus. Pemulihan apa? Kuasa hidup. Jadi hidup yang berkuasa. Kayak di dalam kitab Kejadian ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya Tuhan memulihkan dengan kuasa penebusannya itu. Coba kita buka di dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi saudara-saudara, selagi manusia dicengkeram, dikuasai, ditongkrongi oleh roh-roh jahat, kuasa kegelapan ini, tidak menikmati kuasa hidup. Makanya kita jumpai orang yang secara materi berkelimpahan, tapi hidupnya dalam penderitaan, tidak pernah bahagia. Ya, tidak pernah menikmati suasana Eden dalam kehidupannya. Kita jumpai kan. Nah, saudaraku, ada berbagai macam dia begitu, makanya tidak bahagia ini dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itu jawabannya sederhana, kenapa? Dia kehilangan kuasa hidup. Nah, yang dapat memulihkan siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan usir ini roh-roh jahat, maka kerajaan Allah datang. Kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, rasa bahagia itu dapat dinikmati oleh siapapun yang memilih menikmati kesempatan yang Tuhan anugerahkan itu. Ya, dia bahagia, dia menikmati. Ya, sejahtera. Nah, kerajaan itu datang kepadamu. Ini kita peroleh. Apa itu saudaraku yang dikasih Tuhan? Tahu apa yang disediakan Tuhan. Nah, yang disediakan Tuhan di sini adalah pemulihan kuasa hidup. Ulangi kata-kata penting ini. Pemulihan kuasa hidup. Nah, kuasa atas apa lagi? Kuasa gelap. Kita kuasai, bukan kita yang dikuasai. Kita kuasai dalam arti kita hardik dia. Nah, kayaknya dalam iman Kristen, ya tidak perlu kita memberikan sogokan, suapan kepada kuasa-kuasa gelap demi kita barangkali ingin mendapatkan sesuatu dengan cara itu, ya enggak. Kalau rumah kita jadi nggak aman, nggak enak, nggak nyaman, ya kemudian orang mengkait-kaitkan tempat itu dulu ada begini, keangkeran, kita hardik dalam nama Yesus. Penyebab keangkeran setan demit, minggat. Ya,
Saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah itu salah satu keuntungannya kalau saudara menghadirkan persekutuan keluarga sejahtera, PKS di rumah saudara. Itu andai kata ada ya orang-orang iseng ngetes ilmunya, ya mau pakai guna-guna, mau santet, mau apa. Mental. Berapa kali terjadi salah satunya yang saya ingat, sekali lagi ada persekutuan, tiba-tiba ada suara ledakan persis di teras. Duor semua ketakutan. Telepon saya bilang enggak usah takut, lihat ke depan. Mesti bau gak enak ya, betul. Bau bangkai, bau basin. Nah, lihat di situ nanti kan mesti ada benda-benda yang aneh yang biasanya digunakan itu ada jarum, ada paku, ada pecahan beling, ada potongan silet ya. Dan yang saya katakan betul ketika dilihat di teras itu ada. Nah, apakah ini ada orang niat jahat? Belum tentu. Karena apa? Di dalam orang yang lagi nimba ilmu, nyecep ilmu-ilmu gaib begitu itu, dia kepingin ngetes gitu loh, ilmunya sejauh mana. Dan itu bisa diarahkan secara acak saja gitu loh. Nah, siapa tahu itu jatuhnya di rumahmu kan gitu kan. Tapi kalau engkau undang Tuhan di situ dan hidup keluarga rumah tangga panjenengan semua itu terus bercakap-cakap dengan Tuhan, ngerti yang Tuhan sediakan dalam hidup, engkau punya kuasa dari Tuhan. Kita tidak perlu gentar menghadapi apapun. Yang setuju katakan amin, saudara yang kasih Tuhan. Ini bukan slogan, terima kasih untuk kesetiaan saudara. Dan yang terakhir adalah mengerti yang seharusnya dilakukan ya saudaraku. Apa itu? Bergerak dalam jalan Tuhan. Ya karena percakapan dikasih tahu gini nak, jalan. Aku ini jalan kebenaran dan hidup. Bukan cuma jalan masuk surga aja nak. Kata Yesus buat kita semua. Tapi jalan di dalam kamu mendapatkan penyelesaian masalah. Jangan pakai akalmu tok, jangan pakai kekuatanmu tok, jangan pakai kamu bersandar kepada manusia. Karena terkutuk nak. Ya. Tuhan akan mengatakan, bersandar saja kepadaku, ikuti petunjukku. Itu yang membuat kita bisa calling down. Kalau enggak, ya manusia kita ini kan punya kepekaan-kepekaan. Ketika menghadapi sesuatu, wah rasanya kadang-kadang mau melangkah yang rada-rada enggak jelas begitu. Tapi di sini keuntungannya. Ketika kita hampiri Tuhan, bercakap-cakap dengan Dia, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan memberi tahu kepada kita. Matius pasal 24 ayat yang ke-14 dan 31. 24, 14, 31. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada poin yang ketiga ini bergerak dalam jalan Tuhan. Ya, apa itu taat? Nah, Tuhan memberikan satu gambaran di sini. Bahwa Injil kerajaan ini harus terberitakan sampai di ujung dunia. Nah, Tuhan berharap setiap kita bisa berkontribusi. Bagaimana Pak caranya? Di antara supaya semua umat Tuhan dulu ini yang sudah beriman jangan sampai disesatkan. Pembacaan ayat emas yang kita baca. Tuhan berkata, jangan sampai disesatkan. Lah, saudara dan saya diminta ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Caranya gimana? Ngajak supaya orang lain, umat Tuhan ini tekun juga di dalam bercakap-cakap dengan Tuhan di atas gunung tadi. Salah satu contoh ya, kalau PKS di rumah saudara, teleponlah WA temen yang tahu itu anak Tuhan, atau orang yang undur lebih-lebih dari Tuhan, datang yuk, ada doa di tempat kami. Atau mungkin saudara ngirim link ibadah seperti ini. Ya, yuk kawanku, ayo gabung. Ya, moga-moga engkau dapat jawaban, dapat petunjuk, pencerahan. Berbagai usaha supaya apa? Jangan nanti umat Tuhan ada yang kecolongan disesatkan oleh kuasa-kuasa dunia. Karena Injil kerajaan diberitakan lebih sedemikian rupa di akhir zaman ini. Maka usaha kegelapan menggunakan cara-cara yang mirip itu juga dilakukan oleh kuasa gelap.
Nah, tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk membawa umat Tuhan ini agar jangan disesatkan oleh kuasa gelap. Lebih-lebih sudah mulai undur, tidak ada hubungan baik dengan Tuhan. Ini tugas saya dan saudara. Orang tua mengingatkan yang bawahnya, anak-anak, mantu, cucu, iya kan? Nah, yang bawah juga mengingatkan yang tua. Pak, coba ikut ini loh Pak, nanti bisa ngerti Bu, Ma, Pa, umpamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Supaya apa? Jangan nanti iblis mendapat kesempatan untuk apa? Menyesatkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya akhiri dengan Wahyu pasal 19 ayat 8 dan 9. Tugas-tugas mulia ini adalah kehidupan yang benar dari orang-orang kudus. Siapa? Saya dan saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, dituntun Roh Kudus untuk hidup berkuasa, ngerti isi hati Tuhan. Makanya nanti kuasa-kuasa roh ini, roh itu, roh apa, yang lalu ditanyakan macam-macam sebutan, ada roh marah, roh lumpuh, roh ini. Dan maksud di situ adalah bahwa semua kenyataan yang bertentangan dengan maksud Tuhan, memang semua itu dirancang oleh kuasa kegelapan. Tapi puji Tuhan, kalau kerajaan Allah datang kepada kita, saudaraku, dan kita melangkah seturut dengan arah jalan Tuhan kemana Tuhan jalan, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, kita taat sama Dia, pada akhirnya kita akan dapat tinggal bersama dengan Dia, bercakap-cakap terus ya di dalam kekekalan surgawi. Wahyu 19 ayat 8 dan 9. Silakan Pak Yohanes. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin, haleluya. Ya, perkataan-perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan pada waktunya Tuhan anugerahkan, dikatakan pakaian yang kudus, kemuliaan, dan kita diundang pesta kepada Dia. Yuk, terus kita membangun percakapan kita di dalam doa dan persekutuan dengan firman seperti ini, sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu apa yang bakal terjadi, nggak bisa ditipu oleh kuasa gelap, tahu apa yang disediakan Tuhan buat kita selagi di dunia, dan juga nanti di surga, dan kita juga mengerti apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, kita lakukan yuk sebagai orang kudus, yang dipenuhi Roh Kudus, untuk belajar terus, hidup di dalam kebenaran. Ya, yakinlah, orang benar, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam mata pencarian, pasti rezeki Tuhan juga akan mengalir buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam ini. Kami dapat menikmati ibadah PA dan Tuhan, Engkau bicara, menuntun kami, membimbing kami. Untuk kami terus praktekkan di dalam hidup ini, yaitu bercakap-cakap dengan Tuhan di atas gunung itu. Yaitu di dalam persekutuan kami dengan Tuhan dalam doa, persekutuan kami dengan firman. Sehingga, ya Allah ya Tuhan, pikiran kami semua dikuasai oleh Tuhan. Untuk kami terus melangkah di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini, biarlah Tuhan yang mengarahkan jika ada di antara kami yang sedang berpikir salah, berpikir nyaris tersesat. Tuhan arahkan kembali untuk kami mengikuti arah jalan Tuhan. Andai kata di suatu pantai pasir yang begitu luas atau di padang pasir, kami tidak tahu arah, asal ada Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Maka kami dapat mengamati bekas tapak kaki-Mu yang kami arahkan, kami lakukan itu, melangkah seturut langkah Tuhan. Pasti kami akan sampai di mana Tuhan berada. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan menjawab doa-doa kami semua. Dan Tuhan menolong, memberi kekuatan baru bagi yang lanjut usia. Tambahkan kekuatan ekstra.
Tuhan, dan berikan kepada kami semuanya kebahagiaan, damai sejahtera yang daripadamu. Apa saja yang dikerjakan, diusahakan oleh anak-anakmu, Tuhanlah yang memberkati. Hamba pun unjukkan setiap persembahan, syukur yang umatmu ini bawa senantiasa ke hadapanmu. Engkau yang melihat, mencatat, mengingatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Kami tahu Tuhan, dengan demikian semua pekerjaan ladang Tuhan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan hasilnya adalah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di dunia ini dan sampai surga yang mulia. Terima kasih para pelayan Tuhan, Tuhan memberkati, baik yang ada di studio pastori dan yang ada di online. Semua Tuhan melawat, dimanapun ya Tuhan. Umatmu ini berada, Tuhan memberkati, mengurapi, dan campur tangan. Terima kasih Bapak buat hari ini, dan mohon berkat besok jam 11:15 dalam Jumat siang menyembah Yesus. Mohon rahmat berkat Tuhan terus membawa kami dapat bercakap-cakap lanjut di atas gunung itu. Terima kasih, akhirnya kami terangkat tangan kami untuk bersyafaat buat Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati negara kami, dan kota, daerah, tempat di mana Tuhan tempatkan kami, segenap masyarakat sekeliling kami diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku sekarang sampai kekal selamanya. Rahmat dan berkat Tuhan Yesus, tuntunan Roh Kudus menaungi dan melingkupi kami senantiasa dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali, menyebut dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati keluargaku semua.